Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan belajar kita. Saat ini kita akan belajar atau kita akan beritahu kepada para wanita-wanita apa yang hendaknya mereka lakukan kepada suami mereka untuk menyempurnakan cinta yang ada, untuk menyempurnakan kebahagiaan yang pernah ada, untuk menyuburkan cinta yang sudah ada. Adalah kepatuhan kepada suami, patuh kepada suami, dan berusaha untuk setiap saat bisa melayani suami, menyenangkan suami. Sampai Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam satu hadis, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'ithnih. Tidak diperkenankan bagi seorang wanita untuk melakukan puasa sunnah maksudnya, sementara suaminya ada bersamanya, kecuali minta izin kepada suami. Artinya begitu agungnya hak manusia, hak suami. Bahkan pelanggaran kepada suami adalah pelanggaran yang besar dan besar. Allah akan murka kepada seorang istri yang durhaka kepada suami. Dan perintah ini justru untuk menyempurnakan keindahan, bukan diskriminasi, bukan melecehkan wanita, bukan merendahkan wanita. Sebab pemimpin adalah seorang laki-laki yang wajib memberi nafkah, mengatur. Dan kalau tidak, yang diatur tidak punya prinsip kepatuhan, apa yang bisa diatur nanti? Dan nanti ada kewajiban bagi seorang suami, bagaimana mereka berkasih sayang, berlemah lembut, mengayomi, dan seterusnya. Ini kewajiban suami. Tapi sebagai seorang istri adalah kepatuhan. Sampai digambarkan oleh Nabi SAW. Ada wanita bertanya kepada Rasulullah, apa yang harus dilakukan seorang istri kepada suaminya? Nabi menjawab, kalau seandainya wanita tersebut berada di atas kendaraannya, lalu suaminya menginginkan, yang wajib turun. Kalau ada seorang laki dia membuat suaminya murka semalam, suaminya menginginkan keindahan, kemesraan dengannya, tatonya dia ogah-ogahan tanpa uzur, bukan karena sakit dan yang lainnya, tidak ada uzur, hanya karena ogah-ogahan, maka semalam itu akan dikutuk. Mana dikutuk, sebagian wanita merasa tersinggung. Loh, kok enak banget main kutuk-kutuk? Justru ini adalah Allah memaksa wanita agar kenal makna keindahan yang sesungguhnya. Untuk melayani suami, bukan untuk nyangkul di luar, bukan. Untuk bekerja di pabrik sana, bukan. Masa mesra tidak senang? Wanita mana yang tidak senang bermesraan dengan suami? Wanita sakit. Nabi berbicara bukan kerjaan, bukan suami menyuruh untuk mencangkul di tengah sawah. Bukan untuk naik gunung, bukan. Itu perintah dari Rasulullah bahwasanya jika ada seorang wanita, suaminya menginginkannya, hendaknya dia layani. Maknanya apa? Kemesraan itu harus didahulukan. Lihat, ini keindahan yang diajarkan oleh Islam. Ada sebagian orang karena kebodohannya mengatakan, lah ini Islam kok rendah, kok merendahkan wanita banget untuk pelayan seks. Ketahuilah, ini adalah untuk keindahan, bukan urusan seks saja, bukan. Kemesraan, keindahan. Hanya wanita unik saja di saat diajak mesra nggak mau, nggak tahu apa yang ada di otaknya. Apa yang ada di otaknya wanita tersebut? Lihat, dengan hadis semacam ini merasa tidak nyaman karena apa? Kok serendah itu? Kalau memang Anda lagi faham makna cinta, hai orang yang senang cinta, atau mengerti makna cinta, faham makna cinta. Bagaimana makna cinta? Paling indahnya adalah di saat bisa bersentuhan tangan, berbincang, sampai melakukan hubungan yang sangat pribadi dengan penuh cinta. Lah diajak urusan begitu kok mengatakan ini adalah kalimat, ini adalah diskriminasi dan sebagainya. Apa yang ada di benak wanita tersebut? Lihat. Bukan perendahan. Bukan untuk bekerja wanita, akan tapi saat itu adalah untuk melayani seorang suami. Lihat. Melayani untuk bermesraan dan indah, dan indah, dan indah. Kecuali wanita tersebut ada uzur, sakit, dan seterusnya, ada perkenan dalam Islam. Tidak dipaksa wanita untuk bisa melayani suami di saat sang istri, misalnya dalam keadaan sakit. Bahkan kalau seorang wanita dalam keadaan haid pun wajib bisa melayani suami, cuman jangan sampai masuk ke tempat itu. Dengan kecerdasan seorang istri. Mohon maaf, ini majelis mulia. Kalau seorang wanita, seorang laki-laki mengeluarkan maini dengan tangannya sendiri maka dosa. Tapi kalau dengan kelehean tangan seorang istri menjadi tidak. Artinya harus ada difahamkan kepada wanita. Jangan sampai wanita mentang-mentang haid menjadikan suaminya terlantar semalam suntuk. Ini problem. Wanita yang tidak mengerti seni bercinta. Begitu juga seorang suami nanti. Harus bagaimana mengayomi seorang istri. Nabi SAW sangat indah. Nabi SAW sangat memperhatikan bagaimana istri. Dan bagaimana wanita-wanita pada zaman Nabi SAW selalu
Mereka mengerti, memperhatikan bagaimana pasangannya. Dan keindahan hidup adalah semacam itu. Hai para wanita, kan? Patuhlah. Bahkan seorang wanita kalau pergi, lanjutan hadis adalah, kalau ada seorang wanita itu mau pergi jauh, hendaknya izin. Izin itu bukan mengekang. Hanya orang bodoh yang merasa di saat harus minta izin dikekang. Izinnya seorang wanita kepada seorang suami itu maknanya apa? Mungkin yang harus dilakukan oleh seorang istri bisa dilakukan oleh seorang suami. Sehingga seorang istri tidak perlu lagi keluar. Misalnya, bang, saya mau beli belanja di pasar. Belanja adalah pekerjaan berat. Ternyata ngelapor sama suami, suaminya mengatakan, biar saya saja yang belanja. Alangkah indahnya. Atau mau pergi jauh, bang, saya akan pergi ke tempatnya kawan. Baik, diizinkan. Sehingga kebayang di benak sang suami, si istrinya kemana. Kalau terlambat, suami bisa menjemput. Coba kalau seorang perempuan pergi tanpa izin, ayo. Tanpa izin, bingung suami, istriku di mana, istriku di mana. Mungkin ada orang berbuat jahat, tidak ada yang bisa menolong. Ketahuilah bahwasanya izin yang harus dilakukan seorang istri kepada suami justru untuk kemuliaan wanita tersebut. Jangan salah paham, hai wanita. Siapa sih wanita yang tidak senang ditemani oleh sang suami? Pergi ke pasar diantarkan, jemput, Allah. Tapi sebagian wanita yang telah tercemar dengan cara berpikir yang orang barat, orang kafir, kaum liberalis. Sehingga mengatakan bahwasanya, ini Islam kok merendahkan betul kepada wanita. Wah, sudah harus dibungkus, keluar harus pakai izin, apa-apa kayak orang di penjara saja. Dengan kekasihnya dianggap penjara. Kemana-mana aja harus dikawal, kayak dicurigai terus. Yang mengawalmu adalah suamimu yang mencintaimu. Ini ada kebodohan manusia yang tidak mengerti makna keindahan. Suami mengawalmu adalah yang mencintaimu, yang tidak rela jika engkau terlukai, tersakiti, dan seterusnya. Baik, indah. Maka wahai para wanita, patuhlah kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepatuhanmu kepada suamimu adalah kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.